keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa kata Yesus? Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang yang kerasukan 8 roh jahat itu adalah orang yang seangkatan dengan Yesus, dan orang itu disebut sebagai angkatan jahat. Siapa dia? Orang yang tadinya bertobat, lalu kemudian setelah dia bertobat, dia melakukan kezaliman yang lebih dahsyat lagi, melantik anak orang menjadi Tuhan. Yang tadinya membunuh kemudian muridnya, setelah dia bertobat, roh jahat masuk ke dalam dirinya berkali lipat ganda. Yang tadinya membunuh, begitu selanjutnya membunuh jasad awalnya, begitu selanjutnya dia membunuh akal. Makanya dikatakan dia lebih jahat, orang itu lebih buruk lagi daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat itu siapa? Angkatan jahat adalah titik 2, dengarkan baik-baik. Angkatan jahat adalah mereka yang percaya Yusuf anak manusia bangkit pada hari ketiga. Baca di Matius 12 ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain pada tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, 3 hari 3 malam, kemudian anak manusia juga akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Apakah Paulus memanfaatkan penyaliban? Memanfaatkan, lalu menjajakan kepada Romawi, menjajakan kepada orang-orang di luar Yerusalem untuk mengatakan bahwa penyaliban bangkit hari ketiga itu menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang percaya itu? Angkatan jahat. Siapa itu? Kristen. Siapa yang mengajarkan? Ya nabi palsunya. Siapa lagi kalau bukan angkatan jahat yang mengajarkan itu? Tadinya dia melakukan kejahatan, lalu kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia lari ke padang gurun menuju ke Damsik. Di Damsik dia bertemu dengan iblis. "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Nih terakhir 30 detik kurang lebih. Saudara mengatakan, "Ananias, Ananias, Ananias." Inilah iblis itu. Kalau saudara paham, Yesus mengatakan apa? "Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran. Tapi ternyata Lukas mencatat yang datang Yesus itu sendiri. Berarti ada kebohongan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji ini, Yesus mengatakan bahwa apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai oleh kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti jauh di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yesus mengulang-ulang perkataan itu. Berarti pengakuan Paulus, pengakuan Lukas bahwa Yesus datang kepada Ananias itu bullshit. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, sedangkan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oke, sudah Bang Suma. Silakan. Tadi jawaban Bang Suma kebanyakan ke asumsi. Ayat yang Anda tidak ada dalil, yang Anda ini asumsi Anda, ya. Tidak ada dalil, harusnya Anda menyebut ayat di Alkitab yang mendukung pernyataan Bang Suma. Seperti Anda mengatakan tadi, Ananias adalah iblis, ya. Betul ya? Yes. Saya bacakan, saya pakai data. Kisah pasal Rasul 9 di ayat 10 dikatakan, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus.
Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya mendapat melihat lagi. Jadi Ananias datang menumpangkan tangan di atas kepala Saulus. Jawab Ananias, ya, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar, orang-orang yang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ananias membantah, Tuhan, bukankah orang ini jahat yang dikirim oleh kepala-kepala imam untuk membunuh pengikut-pengikut-Mu? Tetapi jawab Yesus, ini jelas loh, tinta merah loh. Tetapi firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias. Jelas, ini perkataan Yesus langsung, Bang Suma. Dia adalah, Paulus adalah orang pilihanku. Jelas, itu perkataan. Kenapa Anda berasumsi-asumsi bahwa nabi palsu serigala bulu domba itu adalah Paulus? Paulus memang orang jahat yang membunuh pengikut Yesus, tapi Tuhan mengubah hidupnya dengan memberikan dia hidayah. Akhirnya dia sadar, ya kan? Tuhan mengubah hidupnya menjadi pemberita Injil. Yesus mengatakan, engkau adalah pilihanku, dia adalah pilihanku. Pergilah ketemu dia. Itu jelas perkataan Yesus langsung loh. Ini di Alkitab loh, bukan Bang Suma tadi ngomong itu asumsi. Kebanyakan tadi mengatakan, ada saya kutip, ciri-ciri nabi palsu adalah yang buta. Di mana ayat di Alkitab? Ciri-ciri nabi palsu adalah buta. Anda hanya cocologi mengarahkan kepada Rasul Paulus. Jelas itu asumsi, Bang. Kita berbicara itu berdasarkan dalil, apa yang tertulis. Anda lebih banyak kepada asumsi, Bang Suma. Jadi jelas di situ. Jadi kalau dikatakan pasti baginda sudah memperingatkan, ya, atau Allah SWT mengatakan bahwa berhati-hati dengan nabi-nabi palsu. Oke lah, nggak usah sebut nama, tapi nggak ada di tafsir, di hadis, mau yang sahih atau tidak sahih sekalipun nggak ada. Kenapa kalian sebagai umat baginda merasa kalian kayaknya lebih tahu, lebih pintar menafsirkan kitab Kristen daripada baginda sendiri? Bukan, baginda jauh lebih pintar, dia mendapat rahmat dari Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa. Kenapa kalian bisa lebih kayak pintar dari baginda sendiri mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu? Itu yang kita menyayangkan, ya. Kalau Anda menalukan, kalau mencari yang palsu itu Anda menalukan tadi uang palsu, ya yang palsu juga, enggak begitu, Bang Suma, itu salah. Kalau mengetahui uang palsu apa enggak, itu ya dengan uang asli dong. Masa dengan uang palsu juga, gimana sih? Benar. Bagaimana Anda bisa tahu itu asli atau palsu? Kalau tidak ada yang asli dan palsu, Anda sampingkan sih. Tadi mengatakan itu sudah salah itu. Betul. Harus dengan uang palsu, asli dong. Kenapa dengan uang palsu juga? Ya, kalau ada yang palsu berarti harus ada yang asli. Oke, baik. Jadi kalau di Al-Quran, pengakuan pengajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi palsu itu sudah tidak disebut lagi nabi, tapi disebut iblis. Oke. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang kafir itu saudara-saudara setan yang membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Itu orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang yang kemudian mengangkat Isa atau Yesus menjadi Tuhan dan meninggalkan ajaran Taurat. Itu orang kafir. Jadi disebut setan dalam Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan. Mereka bahu-membahu saling membantu untuk menyesatkan manusia. Thumma la yuqsirun. Dan mereka, aduh, ini kenapa main report aja ini? Ya Allah, gak boleh gitulah.
Ya dilanjut dulu mungkin Ustadz Arif sedikit karena kena lagi Bang Zuma ini. Ya semoga nggak lama cepat kembali lah. Takutnya nanti pecah ini pembahasan. Siap, siap. Ya apa-apa diwakili Ustadz Alif. Enggak, biar ditunggu aja mungkin juga. Silakan kawan-kawan Kristen di mute dulu ya. Lama. Ya, Bang Anton di mute dulu. Bang Lastro Kristen atau Muslim Bang Lastro? Bang Lastro. Oten, ini lagi diskusi ilmiah lah, semuanya pakai data, nggak usah lah main report-report. Bang Lastro ini Kristen atau Muslim? Sudah request lagi, Mas? Ada ini nih, matem aja. Akun besar nih keluar. Akun besar nih keluar. pinjam. Tujuh akun saya hari ini ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Ya, jadi saudara King, ketika saudara mengatakan bahwa Ananias, Tuhan datang kepada dia, bohong. Kejadian yang diceritakan Lukas ini adalah kejadian menurut versi Lukas adalah tragedi yang terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Pahami itu dulu. Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus yang datang itu adalah roh kebenaran, bukan dirinya. Sedangkan di dalam Kisah Pewarta 9 yang Anda maksud tadi, nomor 15 ya, ketika dikatakan pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan, di situ bukan kata Tuhan Bang, di situ kata kurios, berarti merujuk kepada Yesus. Berarti yang berkata kepada Ananias ini adalah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus berkata kepada Ananias, sedangkan kata Yesus yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7, aku apa? Dia katakan gini, ada lebih benar jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Tapi yang mengaku di dalam catatan Lukas, firman atau sabda Yesus kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa. Ini kata siapa? Kurios yang datang kepada Ananias ini siapa? Yesus? Mustahil. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Kisah Para Pewarta 9 nomor 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Tapi di Indonesia dirubah, ini aku Tuhan. Sekarang yang bercerita kepada Ananias ini siapa? Roh apa yang datang kepada Ananias ini? Anda mengatakan Yesus, mustahile. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti yang datang kepada Ananias ini sopore. Siapa? Siapa yang datang kepada Ananias? Dan siapa yang datang kepada Paulus? Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di mana dikatakan orang yang kerasukan roh jahat itu buta dan itu adalah nabi palsu. Matius 12 nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan dapat melihat. Coba Anda lihat kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22, ketika dia mendengarkan suara, siapakah engkau Tuhan? Seketika dia buta kan? Dia mengatakan yang datang itu Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab nanti saya datang di akhir zaman. Itu pernyataan Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sementara Paulus dia sendiri yang melihat cahaya. Di situ ada kontradiksi. Ada yang mendengarkan suara tanpa melihat sinar, ada yang mendengarkan sinar melihat sinar tanpa mendengarkan suara. Kontradiksi. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Barang ketika ada orang yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya.
Jadi murid-murid Yesus ketika Paulus menceritakan, hei murid-murid Yesus, apa? Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Oh maaf, pesan guru saya tidak percaya. Paulus putus asa. Maka Paulus kemudian mengajar untuk non-Yahudi. Non-Yahudi percaya. Kebohongan Paulus itu dipercayai oleh non-Yahudi. Sementara Yahudi mengatakan, jangan kau percaya sesuai dengan amanah guru kita Yesus. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus datang ke Yerusalem mengajar kepada murid-murid. Ada yang percaya? Tidak ada. Maka Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Putus asa nih. Di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Putus asa dia. Tidak mampu menyesatkan kemudian orang Yahudi. Maka yang panen atas kerja dia adalah Katolik. Orang Roma turun secara turun-temurun sampai ke Anda. Ayo. Kalau Anda mengatakan untuk membuktikan uang palsu yang uang asli, orang semua sudah tahu uang asli itu bangking. Uang asli itu seperti apa orang sudah tahu, baunya pun orang sudah tahu. Bahkan tak ada uang asli dompet orang merana. Jadi ketika ada uang palsu datang untuk membuktikan bahwa itu uang palsu, ya cukup boleh, oh palsu ini. Kenapa? Karena orang sudah pada hafal uang asli itu. Orang sudah tahu, Islam sudah tahu yang asli itu adalah Isa adalah Nabiullah, Isa adalah Rasulullah, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Rasul. Orang Islam sudah tahu yang asli itu kayak gitu. Ketika ada pengajaran Yesus itu Tuhan, oh pasti orang Islam mengatakan palsu ini. Sebab Yesus mengajarkan dirinya menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengaku itu. Kedua, dia mempraktikkan sujud semalam-malaman berdoa kepada Dia yang mampu menyelamatkan dari kematian. Membuktikan apa? Pengakuan Yesus dengan mulutnya dia bertuhan, praktek dalam keagamaan membuktikan Yesus menyembah kepada Tuhan. Jangan Anda kira ketika dia ke Efraim, semalam-malaman dia berdoa, jangan Anda kira dia berdoa kepada tuyul. Jangan, dia berdoa kepada Sang Tuhan yang ada di langit. Artinya, secara perkataan dan praktek, Yesus mengaku dirinya adalah hamba Tuhan. Tapi Anda kemudian mempertuhankan. Siapa yang mengajarkan? Ya Nabi palsu toh. Sekira demikian Bung, silakan. Jangan diripet lagi nih teman-teman, please. Ini sudah 7 loh hari ini. Ya Allah ya Karim. Ya, Bang Suma. Ya, aku tidak heran Bang Suma. Pak, pun tidak report ya kan. Manajemen TikTok kan juga nggak sembarangan loh. Masih approve itu yang di-report itu bahwa itu memang mengandung unsur kebencian. Kan mereka pakai algoritma. Kenapa semua yang di-report itu kok bisa dijatuhkan semua? Ya itu Pak King, ulah orang Pak King Richard, bukan dari TikTok. Pak King Richard. Ya, silakan. Kenapa Bang? Ini mau bertanya dulu. Ini Pak Dede ini mau bertanya dulu sama Pak King Richard. Apakah Paulus itu ada sebutan dari orang Kristen? Paulus itu nabi. Nanti bisa pertanggungjawabkan itu. Kisah Bagi para orang Rasul Kristen. 13 nomor 1. Kalian para aja Rasul menyembunyikan 13. identitasnya itu. Kisah para Rasul 13 butir 1. Mau Alfi tunjukkan dalilnya beserta tafsir dari kalangan kalian? Ya, bentar Alfi. Iya. Paulus itu tidak pernah mengaku nabi. Bagi orang Kristen tidak pernah mengaku nabi. Udah, coret aja kisah para Rasul 13 nomor 1 itu dihapus berarti. Gini Bang, kalian yang selalu mengatakan dia nabi. Setahu saya beliau rasul. Iya, Rasul. Coba Anda baca kisah para Rasul. Itu pengakuan muridnya Lukas. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jangan ditolak itu. Benar nabi dong berarti. Kita main data aja. Nabi palsu dong ya. Benar dong. Iya. Kita main data aja gimana? Kan tadi kisah para Rasul Data ya. lah, nggak boleh di. Iya. Ya, ini kan Alfi bukain. Izin ya mau Zuma ya sebelum Ya, Zuma silakan, lagi. silakan. Izin ya. Ini web Sabda ya, sabda.org. Pak Dede perhatikan juga ya. Prakais ya.
atau Kisah Para Rasul pasal 13 butir pertama. Pada waktu itu, sebentar ini blur. Oke. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas 1, dan Simeon yang disebut Niger 2, dan Lukius orang Kirene 3, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes 4, dan siapa terakhirnya? Saulus 5. Disebut apa? Nabi dan pengajar. Alfi nggak mau tafsir bebas di sini. Di sini kan ada fitur tafsiran dan catatan. Kita lihat. Enak gitu kalau kita bawa data. Matthew Henry komentari berotoritas ya. Nah, kita tekan nih. Pemaparan dari Matthew Henry sendiri tuh mengakui, Pak, gitu. Di dalam Kisah ayat 1 sampai 13 tadi ya. Nih. Di sini dikatakan Agabus sepertinya ya seorang nabi dan bukan pengajar. Banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun mereka yang disebutkan di sini ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari surga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa? Ya teruskan aja. Nabi. Sudah? Iya, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Kalau Oke. memang dia nabi atau rasul, ya itu yang kita percayai. Oke, Paulus nabi ya. Paulus nabi ya. Ya kalau tertulis memang dia nabi, ya nabi. Memang tertulis. Silakan Bang Suma, Ya, sudah. kembalikan. Oke, jadi saya lanjut Bang Suma ya. Tadi ya, Silakan. Anda tadi mengambil, tadi kan saya tanyakan itu yang orang buta, ya kan? Saya tanya di mana dalilnya. Anda mengambil di Matius. Ciri-ciri nabi palsu itu adalah orang buta. Tapi yang saya tahu tadi, yang Bapak Bang Suma yang yang sampaikan tadi, itu menyangkut tentang orang yang kerasukan setan, Bang Suma. Tidak bisa disama-samakan dengan orang buta adalah nabi palsu. Itu orang kerasukan setan. Coba dibuka lagi. Tadi Anda ambil ayat tadi itu di Matius. Itu orang yang kerasukan setan. Cerita tentang itu. Tidak ada sangkut pautnya ciri-ciri orang nabi palsu adalah orang buta itu. Jadi itu salah Bang Suma. Nah, jadi kembali lagi, jelas sekali kami Kristen berpegang pada apa yang tertulis di Alkitab. Ya kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan setelah aku pergi nanti ada roh penghibur, betul ya? Yang akan datang, ya kan? Tapi Yesus kan Allah. Yesus itu bagi kami dia adalah Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa. Dia mau roh penghibur mau ini, kalaupun dia berkehendak kepada seseorang ya jahat apapun orang itu, kalau Tuhan kasih hidayah kepada dia, itu nggak perlu harus roh penghibur. Dia langsung datang bisa kok ketemu ke Paulus ya, yang kritik teks tadi mengatakan itu adalah roh penghibur atau apa itu yang Anda tanyakan tadi. Jelas itu Yesus yang datang kepada dia ya. Jadi Yesus itu kuasa, dia Allah, dia mau berkehendak mau apapun bisa terjadi ya kan, mau jadi manusia bisa ya kan. Jadi seperti itu karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas Bang Suma. Jadi tidak ada satupun di hadiskannya kalian pernyataan atau notifikasi peringatan dari baginda bahwa Paulus itu nabi palsu atau Allah sendiri yang mengatakan. Tidak ada yang merujuk kepada Paulus itu. Hanya kalian yang multi tafsir mengambil ayat-ayat di Alkitab ya dengan penafsiran Anda sendiri. Nah, justru jelas di situ ayat itu yang mengatakan, kita pegang di 109 ayat 15, dia mengatakan dia adalah pilihanku, pergilah, ya akan menderita saat memberitakan pengajarannya. Ya jelas sekali Bang Suma. Jadi kalau Anda mengatakan itu nabi palsu, segala itu sudah terlalu ini sekali lah, Anda penafsiran Anda terlalu berlebihan sekali, di luar batas sekali. Tidak ada yang mengatakan Paulus itu nabi palsu. Begitu Bang Suma. Oke. Itu aja kok sebenarnya. Silakan. Baik. Saya langsung tunjukkan Pak ya, dan Anda harus jujur ya.
Saudara tadi bernarasi panjang lebar, tapi itu hanya angan-angan kosong. Inilah yang disebutkan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau saya tanya pernyataan saudara, Yesus itu adalah maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Yang ngajarin saudara mengatakan itu siapa? Siapa coba? Yang berani-beraninya mengatakan Yesus itu maha kuasa? Kalau bukan setan, kalau bukan iblis, lalu siapa? Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tuhan yang mengutus Yesus juga tidak pernah mengatakan itu. Hanya iblis yang membimbing Anda mengatakan itu. Sekarang mari kita lihat buktinya bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini aja sudah ketahuan, ini pelakunya Paulus. Kenapa saya mengatakan demikian? Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Ini muridnya Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus? Mengaku-ngaku utusan Yesus, mengaku-ngaku rasul utusan Yesus. Itu siapa yang datang kepada murid Yesus? Ada selain daripada penulis kitab saudara dan Paulus itu sendiri? Ada? Tak ada kan? Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang. Berarti wajib nabi palsu ini datang kepada murid Yesus. Siapa pelakunya? Waspadalah kepada nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, siapa yang berlaku seperti serigala yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 49? Ketika kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, dia terangkan, dia nubuatkan semua anak-anaknya sampailah kepada Benyamin. Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, mencuri lalu membagikan rampasan curiannya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia adalah keturunan Benyamin. Di dalam kitab saudara Filipi 3, aku adalah keturunan dari Benyamin. Berarti dia adalah keturunan serigala. Satu ya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi tidak usah kita mencari di mana di Al-Quran, tidak usah. Bible sendiri yang menerangkan itu, bahwa nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Apa buahnya? Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah-buahnya. Sekarang yang mengajarkan hal demikian itu siapa, Rek? Siapa yang melakukan itu? Selain Yesus yang mengajarkan, kemudian ini siapa? Bermujizat Yesus, panggil Yesus Tuhan, itu siapa? Ini buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Tolong tunjukkan siapa? Buahnya itu di mana? Di Islam atau di Kristen atau di Hindu atau di Buddha atau di ateis? Orang sehat akan mengatakan buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu jelas terpapar kepada orang Kristen, hampir dan bahkan semua sekte. Ayo. Maka murid Yesus Bani Israel harus waspada kepada orang Kristen. Karena orang Kristen ini adalah buah daripada pengajaran nabi palsu. Hanya pengikut Pauluslah yang melakukan pemanggilan Tuhan kepada Yesus. Hanya pengikut Pauluslah yang kemudian bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tak ada yang lain. Berarti nabi palsu yang dimaksud itu adalah itu adalah Paulus itu sendiri. Demikian. Oh ya, Bang Zuma. Iya, silakan. Jelas sekali diterangkan Tuhan kami Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu. Kalau kami orang Kristen, Bang Zuma, udah paham semua, udah tahu ciri-cirinya. Tapi kami
cukup kami aja yang tahu. Jadi kalau kami beber-beberkan melalui kata Tuhan kami itu nabi palsu itu, ya nanti repot kan gitu. Jadi kalau abang yang menerangkan dari pemikiran Tuhan kami sama kami, ya kan jadi lucu jadinya. Nah, begitu bang. Tapi kalau ada dari kitab abang menerangkan nabi palsu yang akan datang, baru wakui gitu bang. Kalau dari kitab bisa kami menerangkan sama sama kami penyakit. kan lucu. Al-Quran tidak menjelaskan tentang nabi palsu. Kitab ente Yesus yang menjelaskan tentang nabi palsu. Dan nabi palsu itu buahnya ketahuan adalah Kristen. Ngapain cari yang lain? Kalau Tuhan kami Taruhan kita kalau ada di dalam Biblemu nabi palsu itu adalah nabi kami, Nabi Muhammad. Taruhan, tunjukkan. oh nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. emang nggak ada. Ya. Nah, sekarang yang ada di dalam Matius 7 ini siapa? Yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus, mengaku-ngaku sebagai Rasul Yesus. Itu siapa? Lalu pengikutnya kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutunjang kau setan. Itu siapa? Kristen kan? Berarti buah dari nabi palsu itu Kristen. Siapa pembawa agama Kristen ini? Baca Kisah Pewarta 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Selesai bukan? Yang jelas bang Zuma, jelas sekali Tuhan kami menerangkan dan dituliskan semua pengikutnya tentang nabi palsu. Jadi kami tahu. Jadi tidak usah abang lagi yang menerangkan bagi kami. Kalau yang lebih pasnya bang, abang menerangkan itu dari buku abang kan gitu. Sederhananya begini. Nabi palsu Iya. di Al-Quran itu tidak dijelaskan. Ya, silakan. Sederhananya begini. Yang Yesus terangkan itu, yang tadi Bang Suma bilang kalau dari Alkitab adalah Yesus adalah Paulus adalah nabi palsu yang mengajar kepada orang Kristen. Kita harus tahu juga Kristen itu apa dulu. Kristen itu kan pengikut Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan dunia. Tuhan bukan pengikut, pentuhan. Ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bedakan Jadi, pengikut dengan pentuhan, bang. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Pentuhan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pentuhan. Enggak, salah Anda. Bukan, Yesus mengatakan dengar dulu. Sederhananya di dalam- saya sampaikan begini. Ya, kan saya menyimak di penjelasan. Nah, sekarang kan saya sederhananya begini. Yang disampaikan Yesus